Nah, ini misalnya kita mau aktifkan si lupa password ya. Ini kayaknya ada kita eh, nonaktifkan apa tuh namanya? Nonaktifkan mana itu? Lupa password. eh Belum punya akun. Desainnya di sini aja buat P, kemudian A, lupa password. Oke, pas. Kemudian kita nanti arahkan dia ke halaman forget password. Sebetulnya lebih bagus itu kalau kita buat folder baru pakai folder out gitu ya. Cuman di sini kayak udah terlanjur semua di luar gitu kan. Agak ribet kita kalau kita buat folder baru. Jadi di sini kita new file namanya lupa password titik php. Kemudian isinya itu sama kayak login ya. Kemudian ini query kita hapus dulu. Ini query kita hapus. Oke, kemudian cut footer kita ini biarin aja. Kemudian validasinya kita hapus atau sebetulnya kan ini kita ngecek data unik dulu. Berarti kita apa tuh namanya? Sisakan satu form aja. Terus jangan terlalu besar, nih call 8 aja udah cukup. Call 8 lupa password. Kemudian di login kita tadi taruh ya lupa password titik php. Oke. Terus di sini get error ini nggak apa-apa. Reset password di sini. Kemudian ini boleh kita kasih ganti, masukkan username Anda. Ini kan karena kita ngubah data masyarakat boleh pakai username, atau kalau mau lebih unik itu kita pakai nicknya, karena itu kan dia primary key. Seharusnya kalau username itu nggak cocok juga karena dia datanya nggak terlalu unik gitu untuk mengidentifikasi dia siapa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai username aja. Ini kita tengok ya dari login dulu, terus ini kita klik di reset password. Ini placeholder kita ubah jadi harus username Anda yang sesuai. Login kita ubah jadi kalau dia kan dia nyari username dulu kan, dia berarti apa ya, kita kasih tombol, nama tombolnya verifikasi. Verifikasi ini biarin aja nggak apa-apa, kalau mau hapus pun lebih bagus. Kalau dia call 12 dia terlalu panjang sebetulnya, sementara di kita cuman pakai satu form aja. Call 8, call 12, coba call 8. Gini pun bisa biar nggak terlalu banyak ininya. Call 8, call 10 pun juga sebetulnya nggak masalah juga sih.
Oke, lanjut nih kita mau nyari username si masyarakat ya. Masukkan username Anda, maka di sini if ini namanya kita ubah jadi verifikasi. Kayak biasa if post verifikasi, if iset ya, if iset post verifikasi, maka kita dapetin username-nya ya kan. Post username, kemudian kita cek ya query, MySQL query, koneksi, select from masyarakat, where username sama dengan username, or die MySQL error koneksi. Oke, kemudian di sini kan dia ngecek if ya, if query numbers itu true, maka dia ngeget apa tuh namanya, bisa ngeget kayak data username lah gitu. Kita sebentar ya, kita redirect aja dulu, kita script, kita redirect dia ke location href sama dengan reset apa ya, location href sama dengan ubah password username sama dengan, oh sorry ini ada lupa nih, oh enggak, ini ya, username sama dengan gini ya, username gitu, biar dia ngeget data username, terus dia ngebawa ke ubah password titik php gini. Sorry, ini ada yang salah nih. Apa yang salah? Echo script, oh pakai ini, kita cek lagi. Jika else, jika dia salah, maka kita echokan lagi ke apa tuh namanya, redirect lagi ke lupa password titik php, dia dapetin error ini, username error sama dengan, kita cek di sini gimana nih, username harus pas dan bisa gini ya, kita save dulu. Oke, dia bisa untuk di apa tuh namanya, kita buat dulu new file, ubah password tadi ya, ubah password titik php, itu sebetulnya sama aja isinya sedikit, tinggal kita ubah password baru sama verifikasi password baru, ini kita copy,
verifikasi password. Verifikasi password. Nah, nanti kalau dia di sini nanti kita buat validasi juga, dia kedua form ini harus sama. Kemudian ini ya, tadi kita lupa password, kita harus nyari username-nya. Oke, sekarang kita coba kita verifikasi. Oke, ini udah bener kemarin, cuman masih ada yang salah ini. Lupa password titik php. Username harus pas. Script. Error username. If we set get error username, kita verifikasi. Kita lihat dulu ya. Empty. Jika dia kosong. Kita buat juga else if-nya, nggak apa-apa. Empty. Post username, ya kan? Empty atau false. Setelah false-nya itu post username tidak sama dengan atau tidak sama dengan apa ya? Kita fetch asos saja dulu berarti. Fetch asos. Data sama dengan query fetch asos. Berarti di sini kita bisa buat username tidak sama dengan data username. Oke, pas. Ada error, kita coba lagi. Kita verifikasi. Oh, ini get-nya nggak dapat ya. Kalau dari sini, kalau dari script ini memang agak sulit juga untuk nge-get. Jadi kita pakai header aja. Header. Kita kopas. Terus kita kopas, kita ganti maksudnya. Kita ubah jadi lupa password. Error username. Username harus pas dengan data kamu. Kita cek dulu. Nah, pas ini. Gini ya, kalau ada validasi dia kayak gini. Karena kan kita pakai di sini kalau dia nge-get ada error username, kita nge-span invalid feedback, terus kita kasih apa errornya gitu. Di sini juga kita kasih class is invalid gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sesuai, kita cek dulu data. Masyarakat. Ini seharusnya lebih unik kalau pakai nick, tapi kalau biar kita gampang aja pakai ini aja. Username-nya itu fadil.adh. Oke, ada yang salah ini. Select from masyarakat where username adalah username. Post username. Name-nya username. Verifikasi. Ini kita hapus dulu. Fadil.adh. Verifikasi. Ada yang salah. Oke, sebentar. Fadil.adh.
username sama dengan username. Oke, sebentar. Oke, share. Oh, ada tanda petik. Ada tanda petik kok. Kayak gini. Tapi di sininya itu agak sulit kita. Gini lah ya. Pas. Kita cek lagi. Fadil tidak ada H. Sama dengan 1. Oke, ini sebenarnya ada pas. Coba kita nggak usah bawa username dulu. Kan pas bisa ya dia masuk. Cuman kita nggak ngedapetin getnya si username. Kita cek lagi, coba kita ke bagian lupa password titik php lagi. Kita cek lagi si username-nya. Oke, masuk. Oh ya, belum kita masukkan di sini. Tanda tanya username sama dengan apa kita buat ya? Beginikah username? Kita cek lagi. Kita ke lupa password. Fadil tidak ada H. Verifikasi. Pas ya, nih enggak ngedapet username-nya di atas tuh. Jadi kita bisa nge-get where-nya gitu. Bisa nge-get where-nya. Kemudian yaudah nanti tinggal update password baru ke username-nya ini gitu. Berarti diubah password kita di sini kita ubah name-nya ini jadi ubah. Terus kita post password baru sama di sini konfirmasi password. Seharusnya konfirmasi ya, bukan verifikasi. Konfirmasi password, type-nya itu 22 password. Oke, ini kita pakai error password, ya kan? Ini error yang di sini, error konfirmasi password. Oke. Ketikkan password Anda yang baru. Kemudian ketikkan kembali password Anda. Oke, terus di sini kita proses, cuman kita lihat dulu. Oke, sesuai password gitu kan. Sini kita ubah password. Kemudian di sini kita nanti di direct login, konfirmasi password, kita cek name-nya lagi. Ini name-nya itu password baru. Di sini tuh name-nya konfirmasi password. Kita cek lagi pas, oke. Kemudian kita
langsung update data. Oh enggak, kita nge-if dulu. Gini ya kira-kira. Jika password baru sama dengan konfirmasi password, maka dia menjalankan query, terus dia ya redirect ke login titik php. Terus username-nya itu hilangkan aja. Oke, terus dia else if-nya itu jika password baru tidak sama dengan konfirmasi password, maka kita tampilkan error konfirmasi password aja. Error konfirmasi password. Password Anda harus pas. Ya, sebetulnya kan ada membuat beberapa kondisi kita. Kalau dia misalnya nggak sama, terus misalnya salah satunya kosong gitu kan ya. Kita else if lagi nggak apa-apa. Else if password baru empty ya. Dapat empty. Post atau empty post password konfirmasi password. Oke, sudah. Terus kita kasih error juga. Echo kita redirect dia. Lupa password titik php, keubah ya, ubah password titik php, error konfirmasi password Anda harus pas. Kalau di sini kolom ini wajib diisi. Kayaknya satu ini aja ya, satu error aja, error konfirmasi password biar nggak terlalu banyak kali. Jadi kan kalau ini kan misalnya salah satu kedeteksi, ya udah ini juga yang ngasih invalidnya. Memang harus semuanya diisi gitu, gak usah terlalu berlebih kali lah. Nah gini, oke. Kita cek ya, ini query-nya. Query-nya kita hapus, ordernya biarin, update masyarakat, set password aja kan diubah, password sama dengan password baru, konfirmasi password yang pas, konfirmasi password where username sama dengan, kan tadi dapat get data username, tinggal gini aja, get username. Oke. Bisa nggak gini ya? Kalau nggak gini aja, username sama dengan get username. Oke. Di sini tinggal kita panggil si username. Oke, pas. Update masyarakat, set password, konfirmasi password. Oke. Setelah itu dia bisa login. Kalau kita gak ada ini ya, gak ngepas datanya, terus kita kasih error. Oke. Sebenarnya lebih pas itu pakai post.
biar dia lebih terasa atau dapat nge-get data dari request. Password baru, terus ini kita kasih post konfirmasi password. Oke, kita refresh lagi, kita ubah password. Ini ada yang salah. Misal salah satunya kosong, seharusnya ada ngasih ini ya. Oh, kita kayaknya ngelupakan sesuatu nih. Kita kan masih ngebawa si username ya. Berarti username sama dengan username. Nah, gini. Oke, kita refresh lagi. Buat password. Apakah ada yang name-nya udah ubah password baru, konfirmasi password, koneksi titik php, where username. Tidak kosong. Dia tidak kosong. Tidak kosong ya. Kalau dia tidak kosong, sini juga tidak kosong. Empty. Kita coba lagi. Ubah password. Gak ada yang salah ini. Ubah password titik php. Username, error konfirmasi password. Password Anda harus pas. Error konfirmasi password. Ini udah pas sebetulnya. Berarti yang dijalankan itu di sini karena kan dia redirect ke kemarin lagi. Cuman kita nggak bisa ngebawa errornya gitu. Dan kita lupa pakai dan oke, kita coba. Kalau kita kopas gini pasti bisa nih. Nah kan bisa kan, tinggal kita ngebawa yang sini itu kemari. Caranya itu username masih sama, kita hapus, kita coba balik lagi ya, kan nge-get data kayak gitu. Ubah password, oke nggak mau dia. Kita cek lagi di sini kayak mana tadi. Echo header, ubah password, username. Oke, kita coba kalau yang dua gini gimana ya, lupa kemarin. Kita ke pengaduan dulu, coba home, pakai dan langsung. Udah pas sebenarnya. Ubah password titik php dan sebenarnya dia udah pas, tapi apa yang dijalankannya? Seharusnya kan ini else empty post password baru atau salah satu. Seharusnya kan kalau salah satu ya bernilai true gitu. Error konfirmasi password, kolom ini wajib diisi. Error konfirmasi password, kolom ini wajib diisi.
Kalau kita ubah ya, misalnya 12345, 12345. Oke, ada yang salah nih. Oh, ini berhasil terupdate. Tapi kenapa dia balik lagi kemari? Berhasil terupdate. Seharusnya kan location Href ke login ya. Kenapa dia? Oh, kita lupa ini tanda petiknya. Kita lupa. Tanda petiknya kita lupa di sini. Patut saja salah. Tanda petik. Ini juga tanda petik dari sini. Terus kemari. Ini juga. Ini juga. Oke. Kita cek lagi. Nah, kan dia berhasil redirect ya. Misal lupa password, kita cek di sini. Username-nya Juan77. Verifikasi pas ya kan. Kita pas dapat username-nya, kita ubah dia. Misalnya, oh, ini ada yang salah nih. Ini pasti ada yang salah. Kenapa dia harus kayak gitu? Nah, langsung kosong. Ada yang salah. Seharusnya ini kan tidak empty. If not empty. Bentar ya. Tugas. Oh, gini. Iya, ya gini. Berarti ini ya. Nah, di sini pakai dan. Tidak sama dengan kosong gitu. Kita cek lagi. Kalau dia nggak sama, udah pas. Kalau misalnya salah satu dia kosong, kita coba lagi, lupa password. Juan77. Ubah password. Pas. Ini kalau kosong dia kayak gini. Misal salah satu. Nah, password Anda harus pas. Berarti dia harus sesuaikan. Kita kasih password Juanda. Konfirmasi. Oke, pas. Kita lihat. Nah, oke, kita tinggal kita kasih alert aja di sini biar dia lebih menarik. Echo script alert. Password Anda berhasil diubah. Script. Oke, gitu doang. Kita cek lagi. Sorry, di sini dia. Misal, lupa password. Username Fajar. Misalnya salah gitu kan, verifikasi. Oh, nggak ada. Kosong. Data kamu nggak ada. Karena nggak ada di sini gitu kan. Kita ketik Fajar. Udah pas tuh kan. Get username Fajar. Kita ubah. Misalnya kan passwordnya 123. Kita ubah 1234. Misal 011. Oh, nggak bisa, harus pas 22. Gitu kan. Misalnya salah 123, 1234, nggak ngepas. Oke, ini ada yang salah nih. Ini seharusnya di sini nih. Ada yang salah nih. Pakai yang 1234 ya kan. Jika ini kalau dia itu enggak kosong.
Kalau nggak kosong dia bisa. Berarti di sini perlu ini lagi ya. Jika dia nggak kosong, tapi dia itu harus sama gitu. Ini aja berarti setelah dia ada teks, ya kan? Setelah dia ada teks, dia ngecek lagi sama nggak datanya. Ini memang agak ribet sih yang kubuat ini. Else if post password baru tidak sama dengan konfirmasi password. Source-nya kan dia kemari gitu. Kan dia nggak sama datanya. Tapi kenapa ini sama? Coba apa memang tadi kita buat ini? 123 1 2 3 4. Berhasil. Berarti ada yang salah ini. Kenapa di sini dia nggak ngebaca? If post password baru tidak sama dengan konfirmasi password. Dua kayak gini. Coba. 1 2 3 1 2 3 4 masih berhasil juga. Kosong kayak gini. Wajib diisi di sini. Password Anda harus pas. Seharusnya kan di sini juga password Anda harus pas gitu. Oh, karena dia membaca di sini gitu. Membaca di sini dia kayak ya pokoknya intinya isinya berdua terisi kan bernilai true. Yang penting nggak kosong gitu kalau di sini kita buatkan. If post password baru dan konfirmasi password itu tidak kosong. Kalau dua-duanya nggak kosong ya jalan gitu, tapi perlu validasi lagi sebetulnya. Kalau dia itu harus sama. Buat gini aja lah ya kan. If kayak gini, ini dana state if sebetulnya. Ini juga kita kopas. Else. Jalankan ini. Oke. Oke, bisa. 1 2 3 1 2 3 4. Oke, bisa. 1 2 3 4 1 2 3 4 berhasil. Sip. Nah, gitu ya. Untuk lupa password.